Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat desa. Kali ini kita akan membahas tentang sebaran-sebaran prasasti peninggalan zaman Airlangga yang berada di Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Hal itu merupakan bagian yang terpenting dalam sejarah Kabupaten Lamongan. Bahwasanya dulu Kabupaten Lamongan menjadi salah satu daerah yang penting pada zaman Kerajaan Airlangga. Prasasti-prasasti di Kecamatan Sambeng diantaranya Prasasti Pamwatan, Prasasti Nagan Jatisari, Prasasti Lawan, Prasasti Garung, dan Prasasti Patakan, serta keberadaan Candi Patakan yang ada di Desa Patakan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nah, untuk pertama kita akan membahas tentang Prasasti Pamwatan. Prasasti Pamwatan dikeluarkan oleh Raja Airlangga melalui Maha Menteri I Hinosri Samarawijaya, dikeluarkan pada tahun 964 Saka atau 1042 Masehi dengan bahan batu andesit. Menurut beberapa penelitian arkeologi yang pernah dilakukan terhadap prasasti tersebut sebelum hilang, menyebutkan tentang bagian atas prasasti yang bertuliskan kata Dahanapura dalam aksara kuadrat Kediri. Sehingga muncul analisa yang memperkirakan jika wilayah Pamutan dan sekitarnya adalah pusat kota Dahanapura yang merupakan ibu kota kerajaan Airlangga di masa pemerintahan 964 Saka atau 1042 Masehi. Penunjukkan di lokasi sekitar prasasti pada area radius sekitar 1 km juga menunjukkan adanya pecahan artefak-artefak kuno dan serakan batu bata kuno berukuran besar, terutama di sekitar pekuburan yang terletak 200-300 meter di sebelah utara lokasi prasasti. Ditinjau dari letaknya, prasasti ini berada di sebelah selatan Kali Lamong yang diperkirakan sebagai batas dari Kerajaan Panjalu dan Jenggala. Prasasti ini jika kita hubungkan dengan letak prasasti Pucangan atau Calcuta yang berada di puncak Bukit Pucangan akan bertemu pada posisi garis lurus, sehingga dimungkinkan terdapat akses jalan kuno yang besar antara Pamotan dan Gunung Pucangan pada masa itu. Selanjutnya adalah Prasasti Nagan Jatisari. Prasasti Nagan Jatisari berada di Dusun Nagan Jatisari, berbahan batu putih, tinggi 165 cm, lebar 60 cm, ketebalan 20 cm, dan menggunakan huruf Jawa kuno. Posisi prasasti di tengah hutan jati milik perhutani yang jauh dari pemukiman penduduk. Di sekitar prasasti ini dibangun sebuah cungkup yang cukup megah dengan dana secara swadaya. Bagian bawah prasasti sebenarnya masih bisa terbaca, namun karena bagian dasar prasasti yang sudah dibangun sedemikian rupa, maka pembuatan abiklat pada prasasti sulit dilakukan. Kondisi ini membuat prasasti relatif lebih aman dibanding dengan prasasti lainnya di Lamongan. Meski berada di tengah hutan, keberadaan cungkup yang terdapat dari beton dan adanya juru kunci di bangunan cungkup membuat prasasti ini sangat terawat. Prasasti ini tengarai sebagai Prasasti Airlangga, menilik dari jenis hurufnya. Sayang hingga sekarang belum diketahui tentang isi Prasasti Nagan Jatisari dan kemudian siapa prasasti ini diberikan. Kepada siapa prasasti ini diberikan. Selanjutnya Prasasti Lawan. Prasasti ini terletak di Dusun Lawan, Desa Kedungwangi, Kecamatan Sambeng. Kondisi prasasti sudah sama sekali tidak terlihat tulisannya, meski relatif terawat dan terdapat cungkup yang melindungi sejak lama. Letak prasasti ini pun cukup mudah untuk ditemui, yaitu di sebelah kiri gapura masuk Dusun Lawan dan di depan bangunan rumah zaman Belanda milik mantan kepala desa setempat. Mengingat letaknya strategis, maka keberadaan prasasti ini cukup aman. Catatan pertama mengenai prasasti ini dapat ditemui dalam data registrasi Belanda pada tahun 1907 wilayah residen Surabaya. Data registrasi ini mencatat ketinggian prasasti lengkap dengan bantalan pada masana 164 cm, tinggi tanpa pat masana 140 cm, lebar bagian atas 110 cm, lebar bawah 90 cm, dan memiliki ketebalan 12,5 cm. Sementara berdasarkan hasil survei
dari sebuah lembaga yang dilakukan oleh tim LSAPS, lembaganya Mas Priyo, diperoleh hasil yang berbeda, yakni tinggi 165 cm, lebar 60 cm, tinggi 20 cm, dan menggunakan huruf Jawa kuno. Prasasti ini ternyata pernah ditranskrip oleh Brandes, namun yang terbaca dari prasasti ini hanya pada bagian sapata atau sumpah bagi siapapun yang melanggar aturan dalam prasasti. Prasasti ini dianugerahkan oleh seorang raja yang menyebut dirinya Sri Paduka Pungku melalui seorang Maha Menteri Ihino yang tidak terbaca siapa Maha Menteri yang dimaksudkan karena pada bagian nama Maha Menteri aksara pada prasasti ini telah rusak. Siapa raja yang dimaksud yang bergelar Sri Paduka Pungku juga belum diketahui secara pasti. Namun sebagian besar dari arkeolog berpendapat bahwa nama tersebut adalah sebutan untuk Raja Airlangga. Di samping penggunaan kaligrafi aksara pada prasasti yang juga mengindikasikan sebagai prasasti Raja Airlangga. Isi prasasti dimungkinkan tentang ketetapan tanah Sima kepada penduduk desa Lawan, namun alasan penetapan sama sekali tidak diketahui. Selanjutnya prasasti Sumbersari 1 dan prasasti Sumbersari 2. Berdasarkan hasil penelusuran, prasasti Sumbersari 1 berada di Dusun Sempur, Desa Sumbersari berbahan batu putih dengan ketinggian 144 cm, lebar atas 79 cm, ketebalan 30 cm, dan 2 berada di Desa Sumbersari berbahan batu putih dengan ketinggian 80 cm, lebar 60 cm. Selanjutnya prasasti Garung. Prasasti ini dalam keadaan hancur dan terletak di tepi sungai di pinggir desa. Batu prasasti ini sebenarnya berukuran besar dengan tinggi lebih dari 120 cm, lebar sekitar 100 cm lebih, dan berbahan batu andesit, sementara penggunaan huruf tidak diketahui. Menurut penduduk sekitarnya, sebelum juga terdapat lapak persegi 5 yang dimungkinkan sebagai lapak prasasti dan masih menyisakan aksara. Sayang, lapak tersebut juga sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya. Hampir tidak ada catatan penduduk apapun dari prasasti ini selain dari catatan Pak Atmadi yang menginformasikan bahwa ada sebuah prasasti terletak di Desa Garung. Fisiknya maka dapat dikenali bahwa batu besar yang tergeletak di tepi sungai ini adalah sebuah prasasti. Jadi ini merupakan cerita dari tim LSAP yang kemudian melakukan penelusuran terhadap prasasti Garung. Bagian yang terbentuk segitiga dapat dikenali sebagai bagian atas prasasti meski tidak utuh, dengan perkiraan ketinggian 150 cm dan lebar sekitar 90 cm, sementara tebal dari prasasti sekitar 30 cm dengan sisi yang membulat. Pemeriksaan pada bagian yang terlihat hampir mulus tanpa bekas tulisan, sementara sisi di baliknya tidak dapat diketahui. Prasasti Patakan. Prasasti ini sudah sejak lama berada di Museum Nasional Jakarta dan hampir tidak diketahui asal persis prasasti ini. Hanya dituliskan bahwa prasasti ini berasal dari daerah di sekitar Surabaya. Prasasti ini berbahan batu andesit tinggi 104 cm, lebar atas 90 cm, lebar bawah 50 cm, tebal 24 cm, dan menggunakan huruf Jawa kuno. Keberadaan Candi Patakan ditemukan oleh salah satu pemuda Lamongan pegiat benda-benda purbakala, berasal dari temuan dia selama melakukan penjelajahan keberadaan batu-batu besar di sekitar lokasi di kawasan perhutani di Desa Pataan, Kecamatan Sameng, Kabupaten Lamongan, Mas Priyo pada tahun 2010. Kemudian melalui perkembangannya sudah dilakukan ekskavasi sebanyak 3 kali, terakhir 2020, yang diduga merupakan bangunan Sang Hyang Patahunan, jadi bangunan suci pada zaman Airlangga.